Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke dalam lanjutan bab ketiga ya, teman-teman. Jadi, setelah kita tadi berpikir tentang perubahan, nah sekarang yang harus kita ubah itu adalah bagaimana cara kita menjadi lebih kreatif atau gimana sih cara orang-orang berpikir lebih kreatif ya. Jadi di sini kenapa sih kita tuh harus lebih kreatif? Yang pertama, dengan kita lebih kreatif, maka kita dapat meluncurkan produk yang sebelumnya tuh belum pernah ada di pasaran. Produk-produk baru yang bahkan menjadi pionir atau memiliki keuntungan sebagai kita itu first mover, ya. Coba bayangkan nih, teman-teman pernah dengar yang namanya odol? Coba, apa sih odol? Odol itu kan pasta gigi gitu ya. Nah, tapi ternyata odol itu adalah sebuah merek. Merek yang pertama kali dikeluarkan sebagai pasta gigi tersebut. Nah, di sini teman-teman pernah dengar yang namanya betadine. Nah, pasti pernah ya. Betadine itu adalah obat merah gitu. Nah, si betadine ini adalah merek pertama atau obat merah pertama yang mendaftarkan dirinya sebagai merek obat merah. Maka dapat disebut sebagai pionir maupun first mover. Jadi sampai sekarang pun ketika kita berpikir saat kita luka, pasti yang pertama ada di pikir kita adalah betadine gitu ya. Nah, lalu yang terakhir dengan menjadi kreatif, kita itu dapat menemukan terobosan dalam sebuah persaingan. Ya, apalagi sekarang ya, persaingan sepertinya sudah terasa itu sangat tight gitu, sangat apa ya, sangat ketat gitu persaingan yang ada di dalam dunia bisnis. Tapi dengan menjadi lebih kreatif, biasanya kita dapat menemukan hal-hal yang menjadi pembeda antara produk kita, antara usaha kita dengan milik pesaing kita. Nah, di sini ada beberapa hambatan untuk menjadi seseorang yang kreatif. Yang pertama itu adalah memiliki pola pikir stereotip. Jadi mereka berpikirnya tuh sama dengan cara pikir orang kebanyakan. Lalu yang kedua, membatasi masalah secara berlebihan. Padahal justru kreativitas itu biasanya muncul dari masalah-masalah yang ada, bahkan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Coba dari mana sih asal mulanya ada Gojek? Ternyata Pak Nadiem itu pertama kali dia mencetuskan adanya Gojek, dia itu bekerja di Jakarta dan dia itu kesulitan untuk menerjang macetnya Jakarta menggunakan kendaraan roda 4. Jadi dia berpikir untuk setiap hari kayaknya saya harus dan lebih baik menggunakan kendaraan roda 2. Ya udah saya pakai ojek tuh. Nah, tapi ternyata kalau pakai ojek itu, iya saya bisa pergi nih dari rumah pakai ojek. Tapi nanti ketika saya pulang kesulitan. Saya harus minta tolong ojek untuk ngejemput saya dan akhirnya kan ongkosnya bukan ongkos sekali jalan ya, tapi ongkos bolak-balik dari si tempat ojek ke tempatnya Pak Nadiem di kantornya, lalu dari kantornya menuju ke rumahnya gitu. Sehingga ada double costing atau harus membayar kedua jarak tersebut gitu. Nah, dari adanya masalah tersebut, dia berpikir kreatif menjadikan, oh ternyata Gojek itu nggak usah mangkal, tapi mereka itu justru harus selalu mobile gitu. Nah, dari adanya masalah menimbulkan sebuah kreativitas yang menjadi bisnis yang ternyata banyak mengantarkan apa ya, kebutuhan banyak orang gitu ya. Lalu yang ketiga, yang menjadi hambatan itu adalah takut mengambil resiko. Padahal yang namanya resiko itu selalu beriringan dengan kemungkinan juga terjadinya, apa coba, terjadinya keuntungan. Jadi semakin besar resiko, maka keuntungan yang mungkin kita dapatkan juga semakin besar. Tapi semakin kecil returnnya, maka sebetulnya resiko yang akan kita hadapi juga semakin kecil. Jadi, kalau kalian menghadapi sebuah resiko, jangan takut dulu, silahkan timbang. Apakah resiko ini bisa kalian mitigasi atau bisa kalian terima? Apabila bisa kalian terima, barulah kita menjalankan atau mengambil resiko tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah lebih suka menilai dibandingkan dengan menghasilkan gagasan. Nah, coba teman-teman di sini ketika datang ke sebuah restoran atau mungkin teman-teman belanja, teman-teman tuh suka menilai kan secara tidak langsung. Aduh, ini restoran tuh
kurangnya ini, kurangnya itu gitu. Bagus karena pada saat itu sebetulnya teman-teman sedang melakukan analisis bisnis. Namun yang akan lebih keren lagi bukan cuma menilainya saja, tapi bagaimana cara teman-teman menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kritik gitu. Nah, di sini eh, tadi hambatan kreativitas itu yang pertama ada dari sisi persepsi ya, perseptual, emotional, imagination, cultural, environment, intellectual, and expressive. Jadi yang pertama itu adalah persepsi. Bagaimana cara kita memandang sebuah masalah? Apakah menurut kalian akan menguntungkan atau mungkin merugikan? Persepsi Anda bagaimana? Gitu. Nah, Eh, jadi di sini cara-cara untuk dapat berpikir lebih kreatif lagi, yang pertama adalah dengan melihat dengan sudut pandang yang baru. Kita putarkan point of view kita, bukan lagi sebagai seorang pebisnis, namun bagaimana kita menghadapi atau memandang sesuatu ketika kita itu menjadi seorang konsumen. Sebentar, karena lagi azan, saya akan teruskan setelah azan ya teman-teman. Oke, dan yang kedua adalah bagaimana cara kita menemukan hubungan yang baru. Dan yang ketiga adalah membentuk kombinasi yang baru. Nah, ini nanti akan saya bahas ya di next slide. Ya, jadi dengan melihat sudut pandang baru, yaitu masalah yang kita hadapi itu sebenarnya kan nggak pernah berubah ya, masalahnya tetap ada gitu. Tapi bagaimana cara kita mengubah pola pikir, cara kita memandang sebuah masalah tersebut menjadi hal yang positif. Misalnya, ketika kita memandang kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda, maka bukan kegagalan sebagai alasan untuk membuat kita menjadi frustasi berat. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi, orang yang berpikir kreatif, dia akan selalu bertanya pada dirinya, ya, bagaimana sih cara kita itu membuat atau memodifikasi dari sebuah barang, benda maupun jasa gitu ya. Yang pertama yaitu adalah shape ya, perubahan atau modifikasi yang kita ubah dari produk yang sudah ada berdasarkan shape. Nah, shape ini apa sih? Shape ini adalah bentuknya ya. Coba kalian pikirkan ketika kalian ingin menghapus make up gitu ya. Nah, coba micellar water kalian itu apakah sudah bentuknya itu enak untuk dipegang atau belum gitu ya. Terus misalkan ketika kalian mau travel gitu ya, mau traveling gitu. Apakah menurut kalian shape yang sudah disediakan oleh shampoo kalian sudah pas ataukah belum gitu ya? Nah, dari masalah-masalah yang ada tadi, bagaimana cara memandang kita? Misalkan, biasanya kita traveling selalu bawa shampoo yang gede nih gitu. Oh, maka saya akan membuat shampoo dengan ukuran yang kecil, misalkan gitu. Nah, atau biasanya nih, iya sih udah ada nih shampoo yang ukurannya kecil, tapi ternyata susah nih buat dibuka gitu. Nah, maka kita membuat sebuah coakan atau bagaimana cara kita membuat sebuah bentuk biar enak untuk kita genggam gitu. Terus dari color ya, dari color di sini ternyata perubahan sedikit dari color saja bisa menaikkan value dari sebuah benda. Nah, coba teman-teman ketika kita ngelihat iklannya iPhone gitu kan, tiba-tiba keluar pink Barbie misalkan, atau kita ada bluenya apa, midnight blue, ocean blue, sky blue, baby blue, apalagi tuh banyak gitu ya. Dan setiap tipenya ternyata iPhone tersebut selalu mengeluarkan biru yang berbeda gitu. Jadi perubahannya atau modifikasinya berdasarkan kepada color. Lalu yang ketiga yaitu dari segi penggunaannya. Nah, penggunaan di sini misalkan biasanya ketika kita menggunakan
make up itu kan untuk apa? Untuk menutupi kekurangan yang ada pada wajah kita gitu kan, bukan sebagai skincare. Tapi ada beberapa yang dia itu menambahkan produk yang ada SPF-nya pada make up misalkan. Jadi bukan hanya use-nya sebagai penutup imperfect gitu kan, tapi justru untuk dia sebagai sunscreen gitu misalkan. Atau jam. Jam tangan biasanya digunakan untuk apa? Melihat waktu. Tapi sekarang digunakannya untuk apa? Untuk melihat pesan gitu ya. Untuk melihat notifikasi, untuk melihat detak jantung, berapa langkah yang sudah kita ambil selama dalam satu hari gitu. Nah, itu perubahan dari bentuk use. Lalu yang keempat adalah dari segi materialnya. Coba kalau material itu kan apa ya komponen penyusunnya gitu ya. Nah, ini juga misalkan kita ambil handphone deh, atau gadget, atau apa namanya, laptop gitu ya. Ternyata ada beberapa laptop yang dia itu harganya miring. Tapi ternyata bahan penyusunnya adalah dari plastik gitu, bukan dari metal. Nah, coba kita lihat produk Apple. Kenapa dia bisa jauh lebih mahal? Ternyata karena dia itu mengubah materialnya menjadi titanium, misalkan. Nah, itu iklannya dia kan gitu. Kita menggunakan bahan yang bagaimana gitu. Akhirnya meningkatkan value-nya dan juga daya jualnya. Lalu yang keempat itu adalah dari segi parts-nya. Nah, coba kalian bayangkan ketika kalian mau mengangkat galon, itu kan biasanya susah gitu ya. Tapi ada ternyata parts tertentu yang kayak aqua misalkan gitu ya, tinggal dicongkel pakai sendok, terus nanti dia langsung kebuka gitu aja. Atau ternyata di aqua tersebut kan biasanya dulu kita harus ngebuka dan ketika mau memasukkan ke dispenser itu kan ada yang tumpah-tumpah gitu. Nah, dia bikinlah coakan sedikit untuk dapat langsung ketika dimasukkan ke si dispensernya itu langsung kebuka gitu aja gitu. Nah, itu berarti menjadi sebuah kemudahan. Atau misalkan lem mineral yang menggunakan parts yang ada gagang untuk apa ya memudahkan kita memobilisasi si galonnya gitu. Kalau kita mau ngangkat-ngangkat gitu, jadi nggak usah pakai dua tangan, tapi cukup dengan satu tangan gitu. Nah, untuk size yang terakhir itu dari segi ukuran ya. Ada ukuran travel size yang tadi, ada ukuran literan, ada ukuran 5 liter gitu kan. Dan berbagai lagi semacam. Nah, ini dia jadi teknik untuk kita mengcreate sesuatu yaitu adalah dengan cara membuat kombinasi yang baru, menggunakan input yang random. Jadi ketika tadi kita udah punya scams gitu ya. Oh, saya nih mau ininya berubahnya dari sini. Dari segi partsnya yang ininya, dari segi size-nya saya mau lebih kecil, dari segi color-nya saya maunya yang warnanya shocking gitu misalnya. Nah, coba kalian membuat kombinasi baru dari hal-hal yang tadi dengan menggunakan input yang random. Nanti setelah itu kalian coba eliminasi dan gunakan alternatif yang menurut kalian adalah alternatif yang terbaik. Lalu setelah itu mencoba cara pikir yang terbalik, yaitu maksudnya bukan pola pikir atau cara berpikir kalian sebagai pebisnis tadi, tapi sebagai pembeli. Dan yang terakhir itu adalah kasus ekstrim. Maksud di sini adalah, sebenarnya kayaknya pembeli itu nggak suka, tapi udahlah kita coba aja sebagai bentuk ekstrim. Kita pengen nyoba, pengen berubah, pengen beda daripada orang lain. Nah, jadi bagaimana cara kita apa ya, melakukan perbedaan atau diferensiasi daripada produk yang ada pada pesaing, yaitu adalah dengan cara amati, tiru, dan juga terakhir modifikasi. Nah, jadi sebetulnya kreativitas itu terdiri hanya dari 1% inspirasi dan sisanya sebanyak 99% yaitu terdiri dari bagaimana cara kita bekerja keras untuk menciptakan kreativitas dan mewujudkan kreativitas dan ide-ide yang sudah ada. Ya, sekian dari saya untuk bab ketiga. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk sesi ke selanjutnya, yaitu di bab keempat.